Cerita Innova Melisa, cerita emak-emak zaman now. Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing seputar pembangunan rumah atau renovasi rumah ya teman-teman. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ini rumah kami sudah sampai tahap ini ya pembangunannya. Karena rumahnya tingkat dan mempertimbangkan banyak hal, pemborongnya itu ngerjain atas dulu baru bawah. Nah, atas ini sudah mulai diaci seperti ini, tapi tehel belum dipasang, steker listrik juga belum dipasang ya. Atap udah dipasang sih. Nah, atas ini kan berupa kamar-kamar nih banyaknya teman-teman. Yang perlu diperhatikan tentu aja denahnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah punya kasur, udah punya lemari, perlu diperhitungkan mau letakin di mana kasurnya dan lemarinya. Supaya nanti bisa sesuaikan dengan colokan listrik, letak AC, letak jendela gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak boleh desain kamar gitu aja. Nanti jangan-jangan lemarinya nggak bisa masuk atau kasurnya nggak bisa masuk. Kan kocak ya teman-teman. Terus colokan listriknya jangan-jangan nanti letaknya nggak di deket meja belajar, malahan di balik lemari. Kan kurang tepat ya kalau kayak gitu. Nah, menurut saya yang paling ribet itu justru dapur. Kenapa? Karena dapur itu punya banyak perkakas, terus punya banyak hal yang perlu disimpan seperti bumbu, alat masak, dan sebagainya. So, untuk persiapannya saya buat Instagram ini Instagramnya Rumah Ceris 88. Di sini saya kumpulin macam-macam data yang saya perlukan. Seperti ini kitchen set bentuk L, karena rencananya dapur kami punya kitchen set bentuk L. Di sini ada macam-macam bentuk, supaya nanti saya bisa infoin sama yang buat kitchen set mau bentuk kayak apa kitchen setnya. Mau lubang di sini atau atasnya bolong gitu. Nah, sebetulnya ada pilihan yang lain untuk nyimpen bumbu selain dalam kitchen set, yaitu di rak-rak kayak gini ya teman-teman. Ini saya namain kok open kitchen sih, open kitchen, rak bumbu open kitchen gitu. Nggak tahu nih namanya betul apa. Tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya kami nggak pakai ini. Soalnya nanti pasti bakal rempong banget membersihinya. Memang sih kalau kayak gini bakal gampang ya ambil-ambil bumbu, itu pasti gampang. Tapi bersihinnya itu rempong. Mungkin ini lebih pas buat teman-teman yang sering banget masak. Sama untuk simpan alat-alat gini, ini cocok banget buat teman-teman yang sering banget masak. Jadi aktivitasnya banyak di dapur gitu loh teman-teman. Terus punya waktu luang banyak untuk bebersih. Karena kalau dipasang gini, otomatis debunya banyak nempel dan perlu sering dibersihkan. Kalau sering masak, otomatis kan sering dicuci ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau saya paling masak sehari 2 kali, paling sekali, kayaknya saya nggak pakai ini. Nah, terus di sini juga ada metode penyimpanan dari alat-alat masak. Ini kelihatan di sini. Ini saya kumpulin juga datanya. Supaya nanti pas saya beli kitchen set, itu saya benar-benar udah siap gitu loh. Tinggal tunjukin ini aja sama yang buat kitchen set. Jadi di sini ada apa nih ya? Untuk nyimpen toples kayak apa, untuk nyimpen piring kayak apa, tuh kelihatan di sini. Untuk nyimpen bahan-bahan makanan itu juga ada kitchen setnya. Ada juga yang bentuknya satu ruangan untuk nyimpan bahan-bahan makanan. Itu kembali ke teman-teman sih. Kalau saya, karena dapurnya ini ada di ruang tengah, dalam arti itu kelihatan banget, saya rencananya tetap pakai kitchen set buat nyimpan bahan makanan saya kayak gini. Termasuk alat-alat cuci gitu, saya simpan aja semua. Supaya begitu tamu masuk, mereka nggak kaget ya lihat barang berserakan kemana-mana. Bersihinnya juga yaitu tadi lebih gampang.
Ini ada yang simpan tempat sampah di dalam kitchen set, tapi kayaknya saya nggak akan simpan situ, soalnya agak geli. Ini ada pilihannya, letak-letak tempat sampah di mana. Kalau teman-teman mau cek, bisa ke sini juga ya buat contekan. Kayaknya saya pakai ini aja yang di luar dari kitchen set. Soalnya kayaknya lebih simple dan gak geli. Selera ya. Terus ini soal rak piring. Rak piring itu juga ada yang open seperti ini. Ada yang modelnya digantung di samping, ada yang diletakkan di samping, ada yang di atas kitchen sink. Kayak gini. Kayaknya kami pakai kombinasi, jadi di kitchen sinknya itu sudah ada rak piringnya ini, dan ada juga kitchen set untuk simpan piring. Ada juga yang kitchen tirisan piringnya di dalam kitchen setnya seperti ini teman-teman tuh. Jadi airnya langsung netes-netes ke kitchen sinknya kayak gini. Nah, jadi rapi ya, nggak pernah kelihatan di luar tuh, walaupun piring-piringnya masih basah. Ditaruh di kitchen set semua. Kalau yang kayak gini biasanya itu diletakkan di suatu ruangan tersendiri. Sebetulnya saya punya satu sudut untuk bersembunyi, untuk nyembunyiin ini. Tapi Pak Su bilang kayaknya lebih baik tempat itu jadi ruang makan yang bebas dari pajang-pajangan kayak gini. So, kembali ke kitchen set. Mau pakai yang kayak gini aja, simpan di dalam kitchen set ya teman-teman. Untuk area dapur, selain soal penyimpanan perkakas dan bumbu, kita juga perlu perhatikan pembuangan asap masakan. Mau pakai filter atau lewat jendela atau lewat exhaust, itu mesti di-set dulu. Terus ada yang nggak boleh sebelahan, misalnya kulkas sama tempat cuci piring nggak boleh sebelahan. Terus kulkas sama kompor itu nggak boleh sebelahan, nanti kulkasnya bisa konslet ya. Kalau boleh saran, teman-teman punya deh catatan kayak gini, supaya nanti pas ngomong-ngomong sama supplier bisa lebih jelas, dan teman-teman juga teringat desain mau kayak apa yang teman-teman mau ya. Ini kalau mau contek boleh di Rumah Ceris 88 ya teman-teman, boleh di follow juga, kita berteman di sana. Oke, tadi kan kita bicara soal desain yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataannya kita kan nggak bisa plek sama ya. Misal produk itu nggak ada di sini, atau ukurannya kurang sesuai dengan rumah kita, atau budgetnya kurang pas kayak gitu. Jadi ini masih gambaran kasar. Sekarang soal desainnya, bentuknya dan lebarnya itu juga perlu disesuaikan. Misalnya bentuknya L, dia di sini 2 meter atau di sini 4 meter, pada tempat kita nggak kayak gitu. So jangan lupa bikin simulasi tempat seperti ini. Saya pakai perkakas yang ada di rumah seadanya untuk gambarin kompor. Terus ini kayak jadi kitchen sink. Jadi saya bayangin nanti dari kompor ke kitchen sink kayak gini. Siapin bumbu-bumbunya di sini, letak bumbunya di sini gitu. Kebayang gitu loh teman-teman, dengan ukuran yang sudah sesuai dengan dapur kita. Oh iya, jangan lupa perhatikan letak colokan listrik ya teman-teman. Oke, sekian sharing saya kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.